Untuk sambung rasa dengan kami, silakan subscriber, like, komen, dan bagikan untuk mempererat tali silaturahmi persaudaraan rasa sejati Indonesia. Salam rasa sejati. Bismillah kun sholli ala Muhammad. Gerak diri, gerak Allah. Setiap percikan ide atau gagasan kerap kali itu muncul atas dorongan daya ilahiyah. Getaran yang kerap kali timbul di dalam diri kita yang lalu kemudian biasa kita sebut sebagai gairah atau hasrat adalah merupakan perpaduan dari keinginan dan daya ilahiyah. Allah selalu bergerak menyertai kita semua. Dianya seirama dan selaras dengan doa permohonan, serta kesiapan batin kita. Kesadaran adalah laksana jari jemari yang menekan tombol aktivasi daya ilahiyah dan sehingga berproseslah kun fayakunnya atau berlaku pengadaan-pengadaannya. Suatu proses pengadaan yakun di balik segala hal atau peristiwa haula pastilah memiliki bobot muatan kekuatan kuwata Allah, dan apabila ia kuwata dan hal ini diterima oleh seseorang dan kemudian ia bergerak selaras dengannya, maka tindakan sedemikian itulah yang dinamakan ikhtiar. Jadi ikhtiar adalah tindakan yang berdasarkan tuntunannya melalui getaran daya ilahiyah, bukan merupakan tindakan yang asal-asalan, layaknya tebak-tebakan, atau melakukan ini atau itu, mudah-mudahan mendapatkan ini dan itu, melainkan lebih ke arah saya melakukan ini karena Allah menghendaki saya melakukan ini. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah 38. Demikian itu ketetapan darinya, sebuah kabar menggembirakan sekaligus informasi untuk menyadarkan kita semua bahwa Dia pasti menurunkan petunjuknya untuk membimbing kita dalam menapaki segala bentuk problematika hidup di dunia. Demikian pula dinyatakan bahwa memang benar daya ilahiyah itu jika kita ikuti, tidak kita ingkari, maka ia akan membawa kita pada banyak keadaan al-falah, kelapangan, kebahagiaan, keberuntungan, juga keselamatan. Maka Allah berkali-kali menyadarkan kita melalui Al-Quran kalamnya yang agung bahwa Dia senantiasa membersamai kita, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia tidaklah jauh di luar diri kita, justru sangat dekat di dalam kalbu kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Serta senantiasa bergerak menggerakkan akal pikiran kita kulla yaumin huwa fisan, yang kemudian memunculkan berbagai ide-ide lalu menjelma dalam bentuk gerak kita. Ide-ide luhur itu akan berakhir pada tindakan-tindakan yang didasari oleh kesadaran kita. Apakah kesadaran kita mau menerima serta mengakui bahwa ide-ide tersebut murni dari Allah, ataukah justru enggan mengakui apalagi menerimanya?
sehingga ia akan menggerakkan atau memicu ide lain yang menjatuhkan, yang menyengsarakan, atau yang dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai ilham fujur. Maka Allah selain menyatakan bahwa Dia adalah Sang Maha Pemberi petunjuk, yaitu Al-Hadi, Sang Maha Kasih, Sang Maha Welas, Dia juga memperkenalkan dirinya bahwa Dia jualah yang akan menyesatkan hamba-hambanya, yaitu tentu saja hambanya yang mengingkari adanya petunjuk darinya. Fi qulubihim maradun fajazahumullahu maradah walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Al-Baqarah 10. Hati manusialah yang sebenarnya berpenyakit, lantas dia merespon dengan benar-benar menambah penyakit yang kelak mengunci hati dan kesadarannya dalam menyaksikan eksistensinya, serta tidak dapat lagi mengenali petunjuk-petunjuknya, yaitu buta. Berdasarkan kesiapan kesadaran kita, Dia akan melimpahkan petunjuknya, daya ilahi yang menyelaraskan kesesuaian batinia, yaitu alam batin manusia, kemana akan dihadirkan realitas bagi manusia, doa dan ijabahnya. Maka dari itu, Sang Rasul Allah, manusia paripurna, Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan kita bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku sesuai persangkaan hamba-hambaku terhadapku. Hadirnya prasangka seringkali berupa rasa di dalam dada yang disertai gambaran-gambaran dalam bentuk visualisasi, sedangkan doa yang merupakan kegiatan memohon atau yang lebih tepatnya merupakan komunikasi menyapa Allah akan sangat mujarab tatkala disertai sikap yang hadir. Khudur artinya menata rasa dan visual dalam bentuk selaras atau sesuai dengan ucapan lafal doa. Sebagaimana janji Allah, Ud'uni astajib lakum, berdoalah, aku perkenankan bagi kalian. Setiap getaran hati sejatinya adalah merupakan perwujudan doa, perwujudan dari sapaan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap gerak pikiran adalah merupakan doa. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui segala sesuatu hingga yang terhalus, yang terbesit di dalam batin manusia. Dia sangat mengetahui apa-apa yang tergetar dan digetarkan dari dalam lubuk diri manusia. Gerak pikiran. Gerak dan getaran pikiran seringkali terpicu oleh berbagai keadaan realitas duniawi yang sedang dihadapinya. Kemudian mewujudkan rasa butuh juga ingin di dalam diri. Realitas duniawi bisa jadi merupakan cara Allah untuk membawa kita kembali menyapanya, membawa kita merasakan butuh bercengkrama dengan eksistensinya. Maka sejatinya respon kita dalam menghadapi berbagai hal akan dapat menjadi barometer seberapa iman dan ikhlasnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mungkin realitas duniawi menjadi ajang penentu seperti layaknya ujian di sekolah. Pada dasarnya realitas dan respon kita akan saling bercengkrama
membentuk realitas baru berikutnya. Maka Allah telah menyatakan melalui lisan nabinya bahwasanya pagelaran dunia seisinya ini hanyalah merupakan ajang ujian semata untuk menguji siapakah yang bersyukur, beriman, dan siapakah yang kufur. Dalam penerapannya, seseorang yang ingin lepas dari suatu keadaan menuju keadaan lainnya sebenarnya hanyalah perlu mengubah responnya atas realitas yang sedang dihadapinya. Dalam Islam sangat banyak khasanah-khasanah yang mengajarkan kita untuk merespon kehidupan. Semisal ketika mulai jenuh dengan kemiskinan dalam hal finansial, respon kita terhadap kemiskinan bukanlah dengan membencinya, tapi justru dengan mencintai dan mensyukurinya, menerima dan menyadari bahwa itu merupakan bagian Allah untuk memuliakan hambanya. Lihat saja dengan adanya pernyataan baginda Nabi tentang keutamaan miskin. Selama kita tidak menyadari adanya peran Allah di dalam suatu peristiwa, niscaya kita akan terkurung dalam lingkaran kekufuran. Sekalipun miskin memiliki banyak keutamaan, namun di dalam keadaan miskin juga menyimpan batas kekufuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fakir itu sangat dekat dengan kufur. Demikian juga keadaan kaya raya berkelimpahan memiliki dua potensi, syukur atau kufur. Untuk terlepas dari suatu keadaan menuju keadaan yang lain, yang perlu kita rubah adalah cara pandang dan respon kita terhadap suatu keadaan itu. Tatkala kita mengkufuri suatu keadaan, selama itu kita akan berkecimpung di dalam keadaan tersebut. Sebaliknya, tatkala kita mensyukuri keadaan kita, Allah akan menaikkan derajat kita dari keadaan yang semula. Dan menaikkan derajat ini ditandai dengan kematangan mental batin kita atau kematangan kesiapan jiwa kita untuk menerima keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Kesiapan jiwa dan kematangan mental. Kesadaran batin kita akan membentuk kesiapan baru bagi jiwa kita dalam hal menyambut suatu perubahan keadaan. Tatkala jiwa lebih siap menerima suatu hal peristiwa, jiwa akan memicu indrawi-indrawi kita untuk lebih fokus menyerap hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan jiwa tersebut. Dengan kata lain, indrawi akan memiliki kecondongan tersendiri akan hal-hal baru tersebut. Misal ketika jiwanya lebih siap dalam hal finansial, maka ia akan tergerak untuk menyukai berbagai hal yang berhubungan dan mendukung perkara-perkara finansial. Atau ketika jiwanya lebih siap dalam hal keilmuan-keilmuan, maka ia akan sangat mudah menemukan berbagai hal yang menumbuhkan kesukaannya pada bidang keilmuan yang menambahkan ilmu-ilmu baru bagi dirinya. Semua realitas peristiwa seolah mendukung apa yang menjadi kesiapan bagi jiwa kita. Maka dahulu sesepuh tanah Jawa, Kanjeng Sunan Bonang pernah menuliskan dalam serat suluk wujilnya, perhatikanlah wujil, dunia ini lulu lantak akibat gerak jiwamu. Seolah beliau mengisyaratkan bahwa gerak jiwa, kesiapan jiwa, kematangan mental terhadap suatu hal itu sangat menentukan kondisi kita dalam pagelaran hidup ini berikutnya. Jiwa seringkali memperoleh kesiapan-kesiapan mentalnya berdasarkan pergaulannya. Bahkan pergaulannya semenjak kecil dapat mempengaruhi pola gerak jiwanya. Sebagaimana isyarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap bayi yang terlahir itu berada dalam keadaan fitrah.
polos, suci, netral. Ibu bapaknya lah yang kelak menjadikannya Majusi, Nasrani, Yahudi. Karena memang pergaulan seorang bayi paling pertama adalah ibu bapaknya. Maka berangkat dari pergaulan itulah kemudian membentuk kebiasaan hingga kesiapan jiwa dalam mengundang dan menerima realitas kelak di kemudian hari. Selebihnya silakan hubungi saya di nomor chat WhatsApp saya berikut ini: 6281259504568. Dan jika memang ada kecocokan kajian ini untuk tujuan hidup Anda, untuk mengenal diri, mengenal Allah yang perlu diperjelas lagi dengan kami. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Salam rasa sejati.